Dari Pak Kepan tadi bahwa pemerintah bersama DPR itu memang bekerja untuk rakyat. Kita tidak ada satupun keinginan kita untuk menyengsarakan rakyat. Jadi kalau ada sekarang pemikiran untuk melihat ya ada tim independen dan sebagainya, rasanya pemerintah juga membuka diri. Karena kami tahu persis bagaimana kita ini mendorong masyarakat di Indonesia, bukan hanya kelompok cantrang, tapi juga kelompok-kelompok nelayan yang lain, nelayan kecil dan sebagainya, mereka punya hak hidup yang sama. Mereka diberi kesempatan yang sama mencari nafkah di laut, tidak terganggu kan gitu ya, dan semua menggunakan alat tangkap yang dipatuhi masing-masing sehingga tidak mengganggu antar kelompok, antar kabupaten, antar provinsi, semuanya bisa bersama-sama. Saya rasa itu yang paling baik. Ya. Target waktu secepatnya itu bagaimana? Target waktu secepatnya itu? Ya, secepatnya kan kita sekarang diberi waktu ya oleh Presiden untuk mempersiapkan masa transisi ini sampai 31 Desember 2017. Nah, saya waktu itu yang kita manfaatkan. Proses pergantian alat tangkap untuk kapal-kapal di Basku City tetap kita lakukan. Tetapi kalau ada permintaan kapal-kapal yang besar tadi adalah untuk misalkan dibantu perbankan, permodalan ya kita lakukan. Tapi kemudian kalau ada keinginan untuk duduk bersama mempelajari kembali alat tangkap yang paling baik untuk masyarakat, ya kita buka ruang. Berarti pemerintah merasa tertantang? Oh, bukan tertantang, tugas pemerintah bukan masalah menantang. Tapi tugas pemerintah adalah mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat. Karena kita hidup bersama. Hidup bersama itu artinya apa? Kelompok masyarakatnya berbeda-beda, alat tangkapnya berbeda-beda, kecil, sedang, menengah, besar, semua harus diberi kesempatan berisi yang sama. Ya? Soal penjualan ikan di zona ZTI yang kapal-kapal asing. Situasinya sebenarnya setiap. Jadi sebetulnya kita juga sekarang kan teknologi sudah semakin maju. Dulu kita tidak tahu dan mungkin orang menganggap itu tidak penting. Tapi setelah kita membuka diri, ada banyak teknologi yang kita pakai dengan satelit dan sebagainya, kita bisa melihat ternyata ada pergerakan-pergerakan kapal-kapal lokal kita yang tidak hanya mencari ikan, tetapi dia bergerak ke arah keluar dari ZTI kita dan dijemput ada kapal-kapal asing lain yang menunggu di sana. Di selatan Jawa yang paling banyak, selatan Jawa ya, mulai dari Selat Sunda sampai NTB ya, NTT itu banyak sekali kapal-kapal asing dan kita melihat itu pergerakan itu dan sehingga kita mengingatkan teman-teman, tolonglah ini kan Indonesia, ini ikan Indonesia, you kalau mau ngangkut ya angkut aja ke dalam kota-kota besar di Indonesia. Kalau mau ekspor, channelnya ada, ya lewat channel ekspor, ada bea cukai, ada ya kan, ada surat-surat yang benar, tapi tidak dengan di laut, karena kalau di laut itu ikan itu bukan ikan Indonesia, itu ikan diakui oleh negara lain. Praktiknya salah apa? Sudah ada itu praktik itu dan sekarang kita mulai sampaikan ke publik, terbuka, transparan. Lihat ini ada situasi seperti ini yang dilihat. Jadi Anda ya mesti mawas diri dong ya. Pak, jangan. Tim independen tadi, apakah ini usulan baru pertama kali usulan di program? Enggak, sebetulnya kita semua sudah punya kajian itu. KKP punya kajian. Sebelum mau mengambil keputusan tentang sebuah kebijakan, pasti kita juga punya kajian. Kajian itu sudah lengkap, sudah ada. Tim mereka dari pihak teman-teman cantrang itu juga mereka menganggap mereka sudah punya kajian juga. Nah, jadi dua kajian ini bisa dipertemukan. Nah, kita sekarang membentuk tim yang lain, yang independen dari berbagai pihak untuk melihat secara rasional. Tapi harus terbuka, harus objektif dan transparan kan. Berarti ini sudah terbentuk? Sedang kita bentuk, ya. Terima kasih ya.